Kalau boleh tahu, selain ibu, ada guru-guru lain yang agamanya Muslim di SD Katolik ini? Ada yang guru kelas 6 itu ada Pak Hendi ya? Pak ya, Hendi, itu Muslim. Kemudian ada Pak Udin, pramusajinya juga Muslim. Kemudian ada guru bahasa Inggris, Mr. Randi. Oh, Mr. Andi itu Muslim, ya? Iya. Muslim. Dan satu lagi Pak Doni, Satpam. Oh, Pak Doni kita. itu? Iya, jadi ada 5 guru, 5 karyawan yang Islam di sini. Iya. Ya, selamat pagi Sobat Memorindu. Wow, cuaca hari ini panas dan cerah ya. Senang banget hari ini kita kembali lagi ngevlog untuk konten Memorindu. Tetapi ada yang mau saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Kira-kira kita nih lagi di mana nih? Banyak banget mobil-mobil yang lagi terparkir, motor-motor yang lagi hilir mudik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita ini lagi di mana? Aku nggak tahu. Iya, hari ini kita lagi roadshow ataupun ambil konten di Shoot SD Yayasan Tunas Karya SD Katolik. Hore! Udah lama banget kita nggak singgah ke tempat ini secara langsung mengambil pernyataan dari beberapa guru yang ada di sini. Senang banget pagi ini kita melihat juga shoot bang, tuh adik-adik kita semua, anak-anak yang lagi mau sekolah, mereka kebetulan memakai baju adat istiadat mereka. Nah, kita nanti tanya kira-kira apa yang mereka sedang lakukan sekarang. Tapi lihat juga nih bajuku. Ya, ini kalau udah pakai baju kurung Melayu nih biasanya identik dengan perayaan-perayaan tertentu. Nah, kalau sesuai dengan tanggal 21 April kemarin, tanggal 21 itu adalah Hari Kartini. Wow. Jadi hari ini juga SD Katolik memperingati Hari Kartini. Mereka memeriahkannya dengan memakai baju adat istiadat. Nah, tapi kita nanti tanya, jangan-jangan dari mana aja gitu kan? Apakah semua suku ada di SD ini atau seperti apa? Oke, let's go, guys. Ya, Sobat Memorindu, sekarang kita udah ada di pintu masuk SD Katolik ini. Nah, di sini ada guru-guru yang setiap hari menyambut kedatangan murid-murid ataupun siswa-siswa yang akan masuk ke SD Katolik ini. Mereka biasanya juga selalu memberlakukan protokol kesehatan, memberikan hand sanitizer kepada anak-anak yang belum mencuci tangan. Tetapi kalau sudah nggak pakai, langsung ke cek suhu. Nah, ini nih, lihat nih bajunya hari ini juga hampir-hampir sama. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh SD Katolik pada hari ini? Kita sedang memperingati Hari Kartini, disejalankan dengan memperingati Hari Paskah. Wow. Karena kemarin kan kita juga memperingati Paskah. Sekolah kita ini kan sekolah Katolik. Benar. Jadi adalah kelihatannya bahwa kita merayakan Hari Paskah. Karena pandemi ya kita jadikan satu dengan Hari Kartini. Nah, anak-anak nampaknya banyak yang memakai baju adat istiadat nih. Apa yang sedang dibangun oleh SD Katolik terhadap anak-anak tersebut? Supaya anak-anak ini lebih mencintai Indonesia, mengetahui bahwa Indonesia ini beraneka ragam. Dari baju-baju, kita mulailah dari baju-baju adat yang mereka gunakan. Nah, kalau
sering dikatakan kalau Kartini itu identik dengan ungkapan habis gelap terbitlah terang. Bagaimana tanggapan Ibu Roberta ya? Ibu Roberta terhadap ungkapan tersebut, apakah sudah mulai memang bisa diaplikasikan di sekolah, di kehidupan kita seperti apa, Bu? Dibilang habis gelap dari apa? Habis gelap terbitlah terang. Untuk saat ini mungkin dari anak-anak yang belum bisa apa-apa, kemudian bersekolah dan dididik di SD Katolik, sehingga mereka pun memiliki pendidikan, mengetahui dari sebelumnya belum bisa baca tulis, jadi bisa baca tulis, belum mengerti keanekaragaman yang ada di Indonesia. Seperti saat inilah kita membuka hati mereka, membuka pikiran mereka bahwa Indonesia ini memang beraneka ragam. Jadi dari anak-anak yang nggak bisa menjadi bisa. Itu sih yang saya petik dari dunia pendidikan. Ya, karena peran dunia pendidikan dalam ungkapan habis gelap terbitlah terang, sebenarnya dunia pendidikan lah yang punya peranan penting untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupannya anak-anak, karena mereka adalah generasi penerus kita yang akan memimpin bangsa-bangsa kita. Ya, gimana Bu Roberta? Terima kasih. Pernah nggak kesal dengan perilaku anak-anak ini? Dibilang kesel, namanya anak-anak ya. Ya. Ya keselnya pada saat itu aja. Oh, habis itu berlalu. Berlalu. Nggak pernah sampai ke hati. Artinya kalau mereka salah tetap kita tegur ya? Ya, tetap. Oh iya. Siapapun itu tetap kita tegur. Benar. Kadang maaf nih teman-teman Sobat Memorindo juga yang ada di luar sana. Kadang sekarang saya lihat karena ketakutan guru dalam aplikasi kayak pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya ditegur, anaknya disentuh sedikit, itu menjadi mereka agak menahan diri gitu. Padahal itu mengoreksi kelalaian si anak-anak kita. Jadi terima kasih Bu Roberta, terima kasih Bu Monica, Mem. Bajunya kayak gini banget ya. Baju Ini baju apa dia? Congsam. Wow. Orang Batak tapi pakai baju Cina. Ya. Itulah keberagaman itu sendiri. Iya. Terima kasih Bu Monica, sehat selalu Bu. Sama-sama, terima kasih. Thank you. Ya Sobat Memorindo, ini adalah lapangan yang ada di kompleks ataupun sekolah SD Katolik ini. Ternyata mereka menata tanamannya dengan baik ya. Kondisinya juga bersih, warnanya juga cerah. Ini adalah salah satu membangun moodnya anak-anak untuk belajar dengan baik. Tumbuhan-tumbuhan juga tertata dengan rapi, tersiram dengan bagus. Nah, yang saya suka nih, di setiap tempat juga sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Ada ungkapan-ungkapan yang membangun kesadaran anak-anak. Aku datang penuh harapan, kayak gitu. Sekolah istanaku, tempatku menimba ilmu. Jadi lengkap semua teman-teman, lengkap semua Sobat Memorindo. SD Katolik ini recommended banget tempat anak-anak kita menimba ilmu. Suasananya nyaman, guru-gurunya juga bersahabat banget. Jadi bangga menempatkan anak-anak kita berada di SD Katolik ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelas-kelas karena mereka sedang melakukan atau memperingati Hari Kartini dan Paskah. Kemungkinan besar mereka melakukan kegiatan yang berbaur ataupun yang berhubungan dengan hal itu. Kita lihat apa-apa saja aktivitas anak-anak di dalam kelas. Let's go. Sobat Memorindo, kita akan masuk nih ke kelas. Anak-anak sedang disuruh melakukan ataupun mengerjakan sebuah kegiatan. Kita lihat apa-apa saja yang mereka lakukan. Agak sempit naik ke lantai 2. Let's go. Lagi menggambar ini Ibu. Lagi. Ya, kegiatan anak dalam rangka Hari Kartini dan memperingati Hari Raya Paskah. Wow. Ini apa namanya nih? Kolase? Namanya kolase dari cangkang telur. Ini hasil anak tadi yang di shift pertama. Sudah siap.
cantik ya. Aku nggak tahu. Telur ini kreasi dari anak-anak. Ibu mau tanya, kemarin kita sudah memperingati di bagian pertama, tanggalnya pas, hari ini tanggalnya 22, tapi momennya masih sama dengan Hari Kartini dan perayaan Paskah. Ibu mau tanya dari anak-anak kelas 4C nih, siapa yang tahu Hari Kartini, Kartini ini lahir di mana sih? Tanggal berapa? Oh, Iya. Nelly yang akan menjawab. Kartini lahir 21 April 1879. Oke, katanya menjawab tanggal 21 April tahun 1879. Jawabannya betul, kita beri aplaus untuk Nelly. Berikutnya, kira-kira Kartini itu wafat tanggal berapa sih? Setelah dia lahir pasti ada wafatnya ya, karena sudah menjadi pahlawan. Siapa yang bisa menjawab? Oh, Florisa. Ini namanya Florisa. Tanggal berapa? 17 September 1904. Oke, jawabannya betul. Thank you. Berikutnya, nama Raden Ajeng Kartini ini dikenal sebagai Ibu Kartini, padahal beliau punya nama yang aslinya panjang. Nama lengkapnya, kira-kira nama lengkapnya siapa? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Steffi, silakan Steffi. Oh, nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini Jojo Adi Diningrat. Oke, good, betul. Ya, Sobat Memorindo, luar biasa banget kelas ini. Nah, penasaran nih dengan Bu Sunarti ya. Iya. Bu Sunarti, gimana membangun mood anak-anak ini mau mengikuti ajaran-ajaran kita ataupun pembelajaran yang kita lakukan gitu? Gimana? Pertama-tama memang kita harus tahu kondisi anak dulu. Kalau kondisinya bagus, moodnya bagus, gampang kita masuk. Tapi kalau memang moodnya nggak bagus, apapun kita beri kadang anak-anak nggak terima. Itu juga harus kerjasama dengan orang tua di rumah. Kalau orang tua di rumah, anak dari rumah itu moodnya baik, maka sampai sekolah pun moodnya baik. Jadi Aku jadi malu. iya, jadi kalau moodnya anak di rumah sudah jelek, pergi sekolah juga pasti moodnya jelek. Jadi sebagai orang tua, kita sendiri, saya pun merasakan kalau kita moodnya baik ke anak, ya mudah-mudahan di sekolah juga bisa baik. Nah, ini kan tadi pertanyaan-pertanyaan Ibu mengenai kelahirannya Kartini, nama panjangnya Kartini. Maaf nih guys, aku saja mungkin nggak begitu hafal, tapi mereka bisa hafal. Apakah itu udah berulang kali diucapkan atau seperti apa? Atau ada pembelajaran mengenai Kartini? Begitu ada peringatan Hari Kartini, saya hanya menceritakan kondisinya dulu bagaimana, terus kemudian beliau itu profilnya seperti apa, garis-garis besarnya saja setidaknya mereka juga mengerti sedikit walaupun nggak banyak, karena kita kan sekolahnya juga dalam keadaan shift, jadi waktu juga terbatasi, jadi garis-garis besarnya saja kita kasih tahu. Iya, benar. Perjuangannya juga kita kasih tahu supaya anak-anak yang cewek ini khususnya Kartini masa depan ini juga punya rasa yang sama untuk Kartini yang dulu. Benar. Mereka juga harus berjuang ya. Iya. Melakukan pendidikan, Belajar dengan baik. Kita sudah
merupakan melanjutkan generasi Kartini, melanjutkan cita-cita Kartini. Belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, itu sudah merupakan wujud dari cita-cita Kartini. Nah, ada satu hal yang bikin saya penasaran. Tadi Ibu melakukan gamesnya itu mendidik banget gitu. Satu anak melemparkan pertanyaan ke anak yang lain sehingga memacu anak-anak yang lain tuh belajar gitu ya. Itu sigap. dari mana Sigap. idenya gitu? Sigap, karena kebiasaan saya juga begitu kalau belajar pasti saya suruh dalam artian kondisi saya samakan semua. Kalau membaca berarti membaca semua. Setelah membaca semua berarti kan mendapat ilmu yang sama. Kemudian nanti akan ada hak mereka untuk bertanya kepada kawan yang lain supaya saya juga bertanggung jawab nih kata diri mereka. Sewaktu membaca saya membaca, sewaktu diberi pertanyaan berarti saya juga siap, walaupun sebenarnya belum tentu kita kita ini dapat loh pertanyaan dilempar dengan kawan, tapi kan kita harus selalu siap begitu. Benar. Bu Sunarti, ada satu hal lagi yang menurut saya Ibu itu gambaran Kartini masa sekarang. Mungkin orang lain nggak tahu. Nah, saya melihat seperti ini Bu, Kartini waktu itu dia tidak melihat perbedaan kan Bu? Iya. Nah, sedikit nih Sobat Memorindo, Bu Sunarti ini sekarang lagi menjalankan ibadah puasa ya kan? Iya, alhamdulillah saya puasa. Gimana pandangan Ibu nih? Guys, ini luar biasa. Bu Sunarti ini menjalankan ibadah puasa, dia mengajari anak ini tanpa melihat perbedaannya. Gimana Bu? Dari mana datang hati yang sungguh besar itu? Semua itu berasal dari hati juga. Ya, kalau hati kita baik, apa yang kita lakukan juga baik, pasti juga imbalannya juga baik. Efeknya ke anak-anak juga baik. Puasa, toleransi itu tetap kita ajarkan. Benar. Toleransi beragama itu tetap kita ajarkan karena di sini itu banyak agama, macam-macam agama. Jadi memang kita ajarkan untuk saling bertoleransi agama yang satu dengan yang lain. Itu yang kita junjung. Iya. Gimana Ibu? Kan kalau sekarang kalau kita bisa jujur, negara kita nih agak tergores sedikit hanya karena perbedaan ya agama kadang. Tapi Ibu ini mengabdikan dirinya mengajar di SD Katolik gitu. Itu saya sering nggak orang-orang pertanyakan gitu. Saya Muslim, saya ngajar di sekolah Katolik itu sudah dari 2007. 2007 dan akan berakhir di 2022. Akan berakhir karena sementara saya harus resign di tahun ini. Jadi sudah 14 tahun saya mengabdi di SD Katolik. Dengan pandangan SD Katolik itu yang notabene kata orang di dalamnya itu mungkin agamanya, tapi saya yang menjalani itu di sini tidak ada diskriminasi untuk agama, itu tidak ada. Kita diberlakukan selayaknya ya, kalau itu kepercayaan Ibu ya Ibu harus jalankan. Jadi toleransi itu tetap dijunjung walaupun sekolahnya sekolah Katolik. Nah, di luar sana pernah nggak mempertanyakan hal yang ini sama Ibu? Kenapa kamu mau mengajar di sekolah yang notabene-nya ada embel-embel Katolik lah, apalah gitu? Iya. Pernah nggak? Kalau pertanyaan itu pernah. Iya. Dan orang tua saya juga menyampaikan kok mau gitu. Notabene keluarga saya Muslim yang Muslimnya juga lumayan gitu, nggak hanya di KTP saja. Benar. Tapi saya sampaikan di mana kita memberikan ilmu itu nggak dilihat letak agamanya. Letak agamanya bukan dilihat karena oh dia agamanya sama maka kita mengajarkan di sana, tidak. Saya mengajarkan itu karena saya lihat oh pendidikan ini penting bukan hanya untuk satu agama. Mau saya ditempatkan dimanapun, saya tujuannya hanya mengajar dan mendidik, mentransfer ilmu yang saya punya. Jadi saya nggak melihat saya harus di mana gitu, tidak. Karena sebelum di Katolik juga
saya dulu dapet tawaran dari sekolah yang ada di Batam. Kebetulan itu sekolah besar juga. Sebelum saya di sini, Iya. tapi itu juga notabene sekolah Katolik juga. Iya. Sekolah Katolik atau sekolah Kristen gitu. Iya, benar. Setelah di sini baru orang tua saya bilang, kenapa nggak ambil yang di Batam aja, lebih dekat. Karena mungkin belum rezeki. Tapi intinya sama, mau dimanapun saya ngajar, saya Ilmunya tidak, itu iya, yang harus saya tidak diturunkan. melihat karena agamanya, tapi karena penting dan memang pendidikan itu harus semua ada. Iya. Gila, Bu. Ibu lah Kartini yang sejati sekarang, yang kelihatan tanpa membeda-bedakan. Karena motonya Kartini, habis gelap terbitlah terang, itu bukan berlaku hanya untuk satu golongan. Iya, Tetapi betul. Kartini berjuang untuk kita, untuk semua anak-anak kita bisa merasakan pendidikan yang sama Iya. gitu. Sobat Memorindu, saya terharu banget dengan kehadiran Bu Sunarti di konten Memorindu ini. Dan beliau ini sangat expert di bidang matematika ya Bu ya? Iya. Kalau soal matematika jangan tanya, beliau ini adalah gurunya. Nah, Bu Sunarti, pandangan Ibu dengan apa namanya ya, Kartini sekarang itu seperti apa gitu? Kalau Kartini sekarang sudah banyak mengalami kemajuan, sudah banyak ikut berpartisipasi baik di dalam pemerintah, baik di dalam kesehatan, baik di dalam pendidikan, itu sudah banyak. Sudah banyak Kartini. Kalau dibandingkan dengan yang laki-laki, sekarang lebih banyak perempuan yang menonjol. Iya, benar. Karena memang perkembangan dan pertumbuhan perempuan sekarang kan jauh lebih Iya, banyak dibanding benar. laki-laki. Jadi di semua sektor pekerjaan itu sepertinya sudah banyak didominasi oleh perempuan. Wow, Iya. Bu Sunarti ini memahami banyak hal guys. Apapun yang kita tanyakan pasti dia bakal bisa menjawab dan itu clear gitu ya. Bu Clear, Sunarti, ya, bisa. Bu Sunarti sekali lagi terima kasih sudah berjuang untuk anak-anak kami, berjuang memberikan yang terbaik. Walaupun dalam kondisi puasa sekalipun Bu Sunarti selalu maksimal mendidik dan mengajar anak-anak kami. Itu hal yang sungguh luar biasa Bu. Karena dedikasi Ibu mengajar anak-anak ini akan mengingatkan mereka nanti bahwa perbedaan itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Perbedaan itu tidak terlalu menonjol sehingga mereka bisa bergabung di mana saja mereka nanti Iya, bertumbuh. Iya Bu. Iya. Ibu menggambarkan toleransi perbedaan itu sangat bagus di SD Katolik ini. Kalau boleh tahu, selain Ibu ada guru-guru lain yang agamanya Muslim di SD Katolik ini? Ada yang guru kelas 6 itu ada Pak Hendi ya? Pak Hendi, ya, itu Pak. Muslim. Kemudian ada Pak Udin, pramusajinya juga Muslim. Kemudian ada guru bahasa Inggris, Mr. Randi, Oh, Mr. Andi itu Muslim, ya? Iya. Muslim. Dan satu lagi Pak Doni, Satpam Pak Doni kita. itu? Iya, jadi ada 5 guru, 5 karyawan yang Islam di sini. Iya. Iya. Luar biasa buat SD Katolik. Terima kasih Bu Sunarti, sekali lagi nanti kami akan melihat pekerjaan anak-anak. Mereka lagi membuat kolase ya. Iya, kolase. Kami ingin membantu-bantu sedikit, boleh ya? Boleh. Boleh, terima kasih Bu Oke. Sunarti. Sama-sama. Iya. Iya. Ayo Bang.
lagi Sobat Memorindo, sekarang saya sudah berada ataupun bersama dengan Pak Subagio ya. Iya, iya. Pak Subagio sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah SD Katolik. Hah? Udah berapa lama Bapak jadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah ini 6 tahun inilah ya. 6 tahun. Pak Subagio pengen tahu ini baju adat mana nih? Ini Yang asli Bapak pakai? adat Yogyakarta, Bu. Adat Yogyakarta guys, ada belangkon ya. Iya. Ini apa nih namanya? Ini namanya sorjan. Sorjan. Ya. Ini? Pokoknya sorjan itu satu set. Oh gitu, Pak Subagio. Tadi saya sudah berkeliling kelas yang ada di SD Katolik ini, Iya. luar biasa bersih, rapi, tertata. Nah, apa nih yang sedang dibangun oleh SD Katolik untuk anak didiknya? Yang jelas kita ingin membangun karakter anak dulu ya, ingin membangun karakter anak yang selama ini boleh kita katakan mulai hilang ya, mulai pudar lah, bukan hilang tapi pudar. Mereka terlebih dari norma-norma etika dari mereka bergaul dengan teman, dengan orang tua, sepertinya terlihat luntur. Nah, ini yang kita mau perbaharui, perbaiki di era sekarang ini ya. Terlebih kita sejak masa pandemi ini memang membangun karakter anak ini tidak gampang ya, Iya, tidak benar, gampang. benar. Sedangkan kita tidak masa pandemi saja kita sulit, apalagi di masa pandemi. Tetapi kita tetap berusaha bagaimana pokoknya anak ini bisa berubah, ya, Benar. bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, bisa menghargai orang tua, bisa menghargai guru, bisa menghargai antar teman juga, bisa saling. Benar. Itu yang kita mau bangun. Iya benar Pak Subagio. Ada kesulitan nggak yang dihadapi oleh tenaga-tenaga pendidik yang ada di SD Katolik ini menghadapi perubahan-perubahan pengajaran karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang, Pak Subagio? Seperti apa? Yang jelas kalau kesulitan tuh pasti ada ya, apalagi ini dalam kita mau mengubah karakter anak, baik itu karakter secara karakter sifat pribadi ataupun pengetahuan, ini memang tidaklah gampang ya. Untuk pengetahuan misalnya, kita dengan masa pandemi di mana sekolah tatap mukanya juga dibatasi, otomatis mereka harus mau tidak mau mengenal dunia teknologi. Benar, benar. Sementara dunia teknologi tentu harus punya fasilitas. Benar, benar. Tidak semua anak itu mempunyai fasilitas Android ya, Benar, yang benar. bisa untuk untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Orang tua pun demikian ya, tidak semuanya orang tua mampu untuk mengupayakan hal itu. Maka ini kadang-kala menjadi keluhan orang tua. Kenapa harus begini begitu? Ya. Sementara anakku tidak hanya satu. Benar, Ya benar, kan? Nah, benar. ini benar. kendala juga bagi kita ya. Nah, tapi di satu sisi itu ada manfaatnya juga untuk guru yang selama ini katakanlah guru itu gaptek ataupun tak mengenal dunia teknologi, akhirnya menjadi dengan tidak mau ya? mau tidak mau dia harus belajar. Benar, ya. benar, Nah, itu benar. salah satu sisi positifnya Positifnya. juga. Nah, apa-apa saja yang dilakukan oleh termasuk Bapak lah ya sebagai kepala sekolah di SD Katolik ini untuk langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan tadi, kendala-kendala tadi? Ya, yang pertama untuk tenaga dulu ya, untuk tenaga pendidik, memang kita memfasilitasi dari segi jaringan ya, dari segi jaringan. Oh, difasilitasi oleh sekolah ya? Iya, dari segi jaringan internet kita perbesar untuk lingkungan sekolah ya, MBPS-nya kita perbesar. Kemudian untuk guru juga kita bagi yang mungkin kuotanya atau apa ketika dia di rumah, kita upayakan untuk kita bantu dengan memberikan kuota. Oh, ya. sampai Ya, sedetail itu karena ya? ada yang keluhannya kan di kuota. Ya, kalau untuk yang selama ini mungkin di rumah itu pasang IndiHome mungkin tidak terlalu masalah. Tapi ketika di rumah dia Cuman tidak pakai punya kuota IndiHome, internet hanya ya? kuota, itu menjadi kendala. Benar-benar. Mau tidak mau kita juga bagaimana supaya anak semua terlayani
ya kita mau tidak mau ya, karena ini untuk kepentingan anak, sekolah harus peduli. Benar, Gitu. Maka benar. kita upayakan, kita berikan bantuan untuk beli kuotanya. Benar, benar. Itu Pak yang Subagio, kita- penasaran saya. Apa? SD Katolik ini kan memang sekolah swasta. Ya. Tapi ada nggak perhatian pemerintah gitu kan? Anak-anak yang bersekolah di sini semua anak-anak yang ada di kota kita, Kota Tanjung Pinang. Ada perhatian pemerintah nggak setiap tahunnya untuk SD kita? Dalam hal apa dulu? Ya mau bantuan untuk pembangunan sarana prasarana, bantuan untuk membantu anak didik dalam bentuk KIP-nya, Kartu Indonesia Pintar. Itu seperti apa di SD kita? Ya, kalau untuk SD Katolik yang jelas bantuan dari pemerintah, terutama pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat ini kita kan pakai ya, ada dana BOS ya. Benar. Ada dana BOS. Kemudian untuk beberapa anak, memang kita ada anak yang mendapatkan PIP ya. Jadi hanya yang PIP ini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Pokoknya kita tahunya setelah keluar PIP kita dihubungi. Ini beberapa anak. Nah, ini kan salah satu manfaat juga walaupun tidak merata. Benar. Tetapi beberapa anak merasa terbantu. Benar, ya. benar. Kemudian kalau untuk sarana prasarana, kebetulan selama saya menjabat sih kita belum pernah ya disentuh. Tetapi kalau sebelumnya seperti dana DAK ya. Dana alokasi khusus ya. Alokasi khusus. Tapi bukan dari pemerintah setempat itu kita dari dong. pusat. Dari pusat selalu ya. Dari pusat. Benar. Kalau dari daerah sendiri kita jarang diperhatikan untuk mendapatkan itu ya. Rasanya itu yang Iya. kadangkala menjadi Pertanyaan kita juga, pertanyaan kan? kenapa Benar. swasta macam dianaktirikan atau Benar. bagaimana gitu. Kita Benar. tidak dapat. Benar. Tapi kalau yang seperti yang terakhir ini seperti bantuan misalnya pakaian seragam memang kita Iya, semua masih dapat. dapat ya. 2 tahun ini kita dapat. Semua anak-anak yang baru masuk Untuk kelas 1. kelas 1 Ya, semua dapat seragam dapat. gratis sesuai dengan Ya, program pemerintah betul. ya. Walaupun ya keluarnya juga kalau kita bilang sudah sangat terlambat ya, sudah satu gitu. semester Biasanya udah 1 semester baru keluar Baru baju keluar. seragamnya. Dan Jadi mau tidak mau kadang orang tuanya udah membeli duluan sudah ya. membeli dan itu harus gitu. Karena memang seperti itu. kalau mau diberikan di awal kan jelas otomatis tidak tahu ukuran anak. Benar. Anak aja belum tahu yang mendaftar kan. Oh gitu, itu Iya. masalahnya. Itu masalah. Benar. Pak Subagio, Iya. berhubung karena Bapak hari ini memakai pakaian adat lengkap, ternyata SD Katolik merayakan hari. Ini kita merayakan Hari Kartini sekaligus juga perayaan Paskah ya. Nah, bagaimana menurut Bapak konsep Kartini zaman dahulu dengan konsep Kartini sekarang, ada perubahan atau kenaikan atau kemunduran? Saya rasa kalau kita cermati ya, anak-anak yang sekarang ini memang kalau dibilang seperti Kartini dulu kita samakan nggak bisa. Iya. Kartini yang sekarang ini Kartini modern ya. Jadi mereka serba maunya itu yang instan gitu. Iya, Tidak seperti dulu kan memang Kartini betul-betul berjuang Benar. dari awal yang Benar. merintis susah payahnya membentuk karakter Benar. para perempuan ya. Tetapi dengan emansipasi yang sekarang, tetapi anak-anak ini ternyata maunya yang instan-instan. Tanpa perjuangan Tanpa jadinya perjuangan ya. taunya Sudah pokoknya dapat. beginilah dapat. Ini yang kita memang jadi salah satu problem kita ya ketika kita mau membentuk anak-anak modul seperti Kartini zaman dulu kan mereka jawabnya itu kan dulu. Benar. Nah, ini yang sekarang ya sekarang lah modern. Iya benar. Disuruh pakaian adat pun rasanya sulit mereka. Sulit ya, kayak keberatan ya. Iya, padahal inilah kalau bukan kita, Inilah identitas budaya kita ya. Kalau bukan kita, siapa yang Siapa mau lagi? mengenakan budaya, baik itu dari segi pakaian ataupun apa ya. Makanya seperti ini saya fullkan tiap tanpa henti lagu Kartini kita kenalkan. Benar, Karena benar. ketika tadi kita coba nyanyi Kartini, ternyata anak-anak Masih nggak ada yang kenal. macet. Masih ada juga yang macet nggak hafal dan sebagainya. Padahal sebelumnya kita udah share gitu ya. Oh gitu. Nah, padahal kalau kita ingat zaman kita sekolah, Betapa berapi-apinya kita Iya. menyanyikan lagu yang namanya lagu Ibu kita wajib Kartini. itu Iya. tidak bisa lepas. Benar, gitu ya. benar. Harus hafal. Gitu. Pak Subagio, satu hal terakhir Iya. lagi, karena disejalankan dengan memperingati Hari Paskah, saya melihat bahwa di SD Katolik ini ada sebagian guru-guru tenaga pengajar yang beragama Muslim. Iya. Ternyata luar biasa Pak respon mereka.
mereka merasa tidak ada diskriminasi. Nah, Betul. mengapa Katolik menempatkan mereka? Maaf nih ya Pak ya, karena ini menjadi question mark juga Betul, pertanyaan. betul. Kenapa Katolik mau merangkul? Ini kan kalau Katolik identitas agamanya jelas nih, tapi Katolik tetap merangkul guru-guru tenaga pengajar yang beragama Muslim. Ya. Kenapa gitu? Apa alasannya? Katolik itu sifatnya universal, ya, universal, jadi sifatnya umum untuk siapapun. Nah, misi kita juga demikian. Misi sekolah Katolik adalah untuk umum, bukan untuk Agama internal agama tertentu. Maka dari awal, ketika kita menerima pegawai, baik itu yang Katolik maupun non Katolik, itu yang terpenting adalah bahwa mereka siap mengikuti apa yang menjadi katakanlah mungkin tata tertib, aturan main di sekolah kita. Sekolah kita semua kita minta, dan karena memang itu ajaran kita ya, ajaran umat kita Nasrani, Kristiani, bahwa kita ini harus bisa merangkul siapapun tanpa diskriminasi, tanpa membedakan Benar, Pak. agama Benar. dan suku dari manapun, ya. Maka ketika mereka mau masuk dengan segala konsekuensi, kita tinggal memberikan penekanan kepada guru-guru, pada pegawai yang lain. Kita harus menciptakan toleransi yang bisa menjadi panutan untuk umat yang beragama lain, bahwa Katolik itu sifatnya adalah kasih. Benar. Kasih kepada siapapun tanpa membedakan. Maka ketika di sekolah ini kita mempunyai 5 tenaga yang muslim. 5 ya? 5 tenaga yang muslim, dan itu mereka tidak ada masalah. Dan ketika bulan puasa juga kita selalu himbau kepada rekan-rekan yang Nasrani untuk janganlah, boleh kita bergurau tetapi jangan berlebihan ketika saudara-saudara kita memang sedang berpuasa. Artinya saling menjaga Artinya dan saling menghargai menjaga. ya? Iya. Wow, luar Ini yang kita biasa, lakukan. luar Bahkan biasa. sore ini rencana kami kita akan mengadakan buka bersama. Oh, buka bersama ya? Kita buka bersama. Itu kita lakukan tiap tahun ya. Tiap tahun? Tiap tahun. Jadi kita ada momen bagaimana kita menghargai mereka yang non Kristiani. Termasuk juga ketika perayaan agama yang lain. Benar. Contoh misalnya kita merayakan Imlek, ya. Mungkin karena guru kita tidak ada yang Buddha, ya kita merayakannya secara siswa, karena siswa yang paling banyak, Banyak ya. Maka kita Benar. adakan perayaan Imlek dengan berbagi ya jeruk, angpau, bahkan kita hadirkan juga barongsai. Ini kan salah satu bentuk selain toleransi, menghargai, kita juga promosi, ajang promosi terutama ya. Benar. Itu yang kita ini. Terima kasih Pak Subagio, Sama-sama. kami mendapatkan pencerahan yang luar biasa dengan hadirnya Memorindu di SD Katolik ini. Masyarakat yang di luar sana juga bisa menilai ya, bahwa Katolik ini selain memang bersih, tertata rapi fisiknya, tetapi di dalamnya juga orang-orangnya juga mereka selalu membuat Ya, dan suasananya. satu tambahan bahwa kadangkala ketika suara di luar itu tentang agama terutama, bahwa sekolah Katolik itu terkesan hanya untuk yang Katolik. Padahal kita welcome untuk agama manapun. Untuk siapa saja. Baik itu siswa maupun untuk tenaga pendidik. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Oke, sekali lagi Pak sama-sama. Subagio, Iya, sukses terus, iya, bisa terima kasih. memimpin dan memberikan yang terbaik untuk Amin, guru-guru amin. dan Ya. anak-anak didik. Amin. Terima kasih Pak Subagio. Sama-sama. Kami izin ya. Boleh, Iya, terima iya. kasih. Iya. Oke, demikianlah Sobat Memorindu perbincangan kita sepanjang hari ini bersama dengan guru-gurunya, kepala sekolahnya, bahkan kita berinteraksi dengan anak didik yang ada di SD Katolik ini. Ternyata semua wow, luar biasa. Kita dapat pemahaman-pemahaman dan kita dapat gambaran-gambaran yang terbaik mengenai Kartini, mengenai Paskah, mengenai toleransi dan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi buat semua tenaga pengajar yang ada di SD Katolik ini. Terima kasih sekali lagi buat semua tata
tata usahanya, buat kenyamanan yang mereka berikan kepada kita, pemandangan yang mereka sajikan untuk kita. Terima kasih sekali lagi, tetap lakukan yang terbaik untuk membangun karakter-karakter Kartini masa sekarang yang semakin kuat, untuk membangun kehidupan toleransi yang sangat kuat, menghargai satu dengan yang lain. Sekali lagi Sobat Memorindo, sekali lagi Sobat Memorindo, vlog kita berakhir sampai di sini. Lakukan yang terbaik, lakukan yang luar biasa sebisa yang kamu bisa. See you next time, bye bye.